mentas, alhamdulillah. Itu budaya tapi membawa misi konsep Islam. Tapi barang kula matur kaya niki aja kaget. Memang Islam datang lewat budaya, jalurnya ada budaya, anak seni, anak pernikahan, iya. Tapi kemudian jangan lupa budaya adat niku jangan sampai mengalahkan syariat. Datangnya syariat lewat jalur adat leres, ada kalanya pakai jalur adat. Tapi jangan sampai adat ngungkul-ngungkuli. Napa niku ngungkul-ngungkuli berlebihan kemudian sampai mengalahkan aturan syariat. Apa ada? Ada. Imam Hatim Al-Asami dawuh, al-ajalah minas syaiton, sesuatu yang terburu-buru adalah sifatnya setan. Barang terburu-buru adalah biasanya ditumpangi rata-rata, berarti ora kabeh, rata-rata ditumpangi karo sifatnya setan. Sesuatu terburu-buru walaupun apik tapi nek terburu-buru niku kurang apik, ditumpangi setan. Kejaba walaupun ora kabeh, kejaba diantaranya cara Imam Hatim ada 5. 1. It'amud dhaif, menyegerakan menjamu makanan kepada tamu. Manggana yu'minu bila wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Sapa iman Allah lan dina akhir hendaklah muliakan tamu-tamu, tamune, tamu teka nggawa berkah, tamu bali nggawa dosane sing diumah dibuang nang pinggir dalan. Niku tamu teka nggawa barokah, tamune lunga niku nggawa dosane sing duwe umah. Asalkan sing diumah niku priwe carane uli mulyakna tamune. Kan ngaten. Nomor 2, waqadha uddaini, terburu-buru di dalam melunasi utang. Apa Bu? Wonten utang puasa mboten wingi? Wonten. Utang puasane pirang dina? 17 dina. 17 dina. Nomor 3, watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Nah, mbak-mbak sing burung pada nikah, Mas Ulin, saya minta amalan agar cepat menikah ketemu jodoh saya. Tubuh saya itu punya 360 sendi, tapi sendi satu yang paling sakit apa? Sendirian. Sendi yang paling sakit adalah sendirian. Nggih, ngapa-ngapa dewek kasihan deh loh. Ya sama-sama saya. Lah, watazwijul binti, menyegerakan menikahkan anak wadon. Ibu matur kali kula, Mas Ulin, saya minta amalan ijazah. Niku wonten ijazah saking bakal wani berjan. Ibu bapak sing anak wadon nurung kepareng nikah silakan diprihatini, jenenge be usaha nyuwun datang Allah tirakat. Napa carane? Amalane adalah maca, sing diwaca adalah tembus ing ati, sing diwaca adalah ya latif ya latif ya latif. Krungu napa mboten? Napa? Ya latif ya latif ya latif diwaca silakan. Ping pinten Mas Ulin? Rosa akeh, cukup 10.000. Ora suwe lah 3 jam. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Mas saya juga maca Mariati Sulastri randa sedesa apal kabeh sampean. Nggih, ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Mau buka rezeki pada subuh aja langsung turu. Yang dibaca adalah ya latif ya latif ya latif ping 129. Kabeh mau niate riyadhah tirakat nyuwun dateng Gusti Allah. Nggo mlunyu-mlunyu dongane kula jenengan nggih Bu nggih. Nyebut asmane Gusti Allah. Dongake kaya ngapa ora dijabah, kejabane kula jenengan siji nyebut asma kang 99 dan diantaranya salah satunya di 99 asmane Gusti Allah. Nomor 2, maca sholawat dateng Kanjeng Nabi, karena sholawat adalah pintu nggo buka ijabah saking Gusti Allah. Nggih ngaten nggih Bu nggih. Nggih, dadi sing aranane Asmaul Husna niku gondodok lawang-lawange Gusti Allah. Ngaten, kaifa akhafu minal fakri wa anna abdul ghani. Kaifa akhafu minal fakri wa anna abdul ghani. Bagaimana kita wedi melarat sedangkan kita adalah hamba Allah sing zat sing maha sugih Gusti Allah. Nyuwun jodoh karo Allah, nyuwun kabeh karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Lan nggih sedaya niku mulane napa sedaya niku walaupun budaya niku datang lantaran syarat lantaran budaya, tapi jangan sampai adat niku ngalahkan syariat. Nomor 3, watazwijul binti, menyegerakan nikahkan anak wadon. Nomor 4, watajhizul mayyit,
menyegerakan memakamkan jenazah itu syariat. Tapi adat kita mengatakan itu kubur kapan? Kondengin, anak urung pada balik. Kan ketiba? Kondengin, urung pada balik anak-anaknya dintainin dingin, kondengin. Tapi ke mayat itu segera dimakamkan. Yang namanya jasad itu rindu dengan tanah. Dan yang namanya amal kepengin balik maring awak dewek yang lakoni, dan ruh kondur marang Gusti Allah kangen. Awak niki kesel bu, awak niku kesel. Kita nang alam dunia itu adalah transit. Cara wong nang dalan tol niku napa? Area rest area. Mulane ana kalimat al maut rohatul mukmin. Al maut mati itu adalah rohah. Rohah niku ngaso. Wong ngaso barang kesel kan ngaso, medang mangan medang ngaso ngucap alhamdulillah selonjor ngaso. Pada baik mati niku adalah ngaso mukmin bagi wong sing iman. Al maut rohatul mukmin, al maut tuhfatul mukmin. Mati adalah tuhfah, hadiah, kado bagi wong sing beriman. Kenapa? Nang alam dunia niku berjuang capek kesel. Mulane karena kesel kepengine liren, kepengine ngaso, awak kepengine bali, awak kepengine ngaso, awak niku semakin rusak. Walaupun zaman nom taya kaya Raden Gatot Kaca, Satria Pringgendani, otot kawat, balung wesi, ora balung tok ora ya. Otot kawat, balung wesi, driji gunting, sikut petel, kulit tembaga, rambut kawat bendrat, uyuweh bensin. Entu gas LPG. Lu coba dikdaya kayak apa barang tua zaman nom pelayan maring gunung bumi Jawa apa maring anak-anak do dilakoni pelayan-pelayan, tapi barang tua ngoyok-ngoyok kuburu berputu nekonadus wis wis pegel berarti nopo siapa yang kami panjangkan umurnya kami kurangi kenikmatannya. Awak kesel kepengin bali kepengin ngaso, ruh kesel kepengin ngaso, ruh kesel awak jasad kabeh kesel kepengin ngaso. Bagi wong sing iman al maut rohatul mukmin, al maut tuhfatul mukmin, tuhfah hadiah rohah ngaso. Bagi wong sing iman rindu karo pangeran, mati adalah seneng, mati adalah bahagia. Ngaten nggih, mati adalah bahagia bagi wong sing sangune kandel lantaran iman karo Gusti Allah, ngamal datang Gusti Allah. Niku pramila napa? Wa tajhizul mayyit, menyegerakan memakamkan jenazah. Tapi tadi adat mengatakan kondingin, anak-anak urung balik, anak-anak urung pulang, ngondingin tinteni niku namanya syariat yang kadangkala menyalahi adat sing nyalahi syariat. Contoh malih budaya Tegal niku hebat unggah-ungguhnya napa ya contohnya sholat konten Mbah Yai Mas Kiai atau Pak Ustadz Sobirin sof pertama, sof kedua onten gula, onten Pak Mulyanto nang jejere gula. Sof pertama onten Pak Yai kabeh ono mburine lah onten gula, Pak Mul, Pak Lurah, Pak Idurah ngoten nggih. Lah Mbah Sobirin, Pak Sobirin niku maju teng pengimaman, otomatis sof pertama kan melongo kosong. Lah kula karena bakti karo Pak Lurah, Pak Mul, wong sing lebih tua dari saya, lebih sepuh dari saya, lebih pengalaman dari saya, bagus saya patut tekan mempersilahkan. Monggo Pak Lurah, silakan maju. Karena kosong sof pertama. Lah Pak Lurah pancen dasare piyayene bagus, apik. Monggo masulin mawon monggo. Pak Lurah monggo Pak Lurah mau masulin monggo masulin monggo Pak Lurah monggo masulin tekan bubar monggo tok. Secara adat betul, secara etika bu leres. Saya dulu kan orang lain yang lebih tua, yang lebih pengalaman dan yang lebih ilmunya luar biasa. Bener secara sosial mas, secara etika di Tegal, secara sosial betul, secara adat betul dibenarkan secara adat, tapi disalahkan secara syariat, hukumnya makruh. Saya mengatakan monggo Pak Lurah maju, mau ngajeng niku kosong. Dulu kan orang lain monggo Pak Lurah sholat ngajeng monggo maju. Lah Pak Lurah wong sama-sama apik etikane monggo masulin monggo Pak Lurah monggo tekan bubar monggo tok kan ngaten. Secara adat bener, secara etika betul, secara etika bagus betul,
Tapi secara syariat seperti ini hukumnya makruh. Makruhnya kenapa? Mendahulukan orang lain perkara ibadah, mendahulukan orang lain perkara akhirat, hukumnya makruh. Dan yang perkara dunia, mendahulukan orang lain orang apa? Contohnya apa? Mendahulukan orang lain dalam hal BLT. Orang apa mas? Orang apa? Monggo kayak nama BLT hari kandingin ya? Hari kandingin yang lebih butuh kanangan hari kandingin. Kan kayak niku bagus. Numpak bis, anak sing lebih sepuh, lenggah, monggo bagus. Berjalan aja nang rapai wong tua, monggo baparin ngajeng bagus. Ya wong tua, mbok pelara kepang-kampangan memberikan buat saya ngerti, mangga ngajeng rin bagus. Niku secara sosial, tapi secara ibadah mendahulukan orang lain itu hukumnya makruh. Wudu malih, wudu. Lagi nenek lagi rebutan banyu, saya mau wudu. Berarti nopo anak Pak Lurah rawu, monggo Pak Lurah rin bener secara adat tapi makruh secara syariat. Kenapa? Konsep perkara akhirat adalah siapa cepat dia, dan hukumnya adalah ngajak bukan merintah. Hukumnya adalah ngajak bukan merintah. Angger ngajak wis mesti melu, ngene melu ngajak. Tapi nek perintah urung tentu melu mas. Contohnya calo bis. Ayo selawe. Penumpangnya munggah calonnya pada duduk nang terminal. Perintah, saya munggah. Perintah. Beda karo ngajak. Ini melu ngene jago jajarku. Kan ngajak. Maka bahasa Quran bukan perintah tapi ngajak. Ajaklah. Ngaten nggih? Berarti wis manggon nang kono ngene melu. Salat juga itu. Perintah karo ngajak beda. Angger ngajak wis nang kene so pertama ngajak ngene maju ini ngajak. Angger perintah ya kayak tadi monggo silakan maju monggo, ini perintah urung tentu melu. Tapi nek ngajak wis kari melu ngene ngajak perintah. Pada bae wong lamaran masulin nyongkan lamaran bagus. Terus apike keprimen lah priman maksudnya angger lamaran zaman siki beda karo zaman guna. Lamaran zaman siki kuwi karep nggawa HP fotografer. Pada tuker cincin selep-selepan cincin dipajang maksret, di foto cekrek, diunggah nang Instagram. Padahal kan urung tentu dadi Pak. Mulane lamaran itu aslinya cukup dua keluarga saja yang tahu, antara pihak lanang pihak wadon, cukup dua itu saja. Lah nyong sing ngelamar kae nyong melu apa ora? Lah nek sampean perintah gua ngapa melu? Sampean mas tulung nyong dilamarna kana nggih, tulung nyong dilamarna ya, dilamarna tapi nyong melu ya. Ada apa yang untuk kudut? Mas tulung nyong tumbasaken rokok, nyong melu ya. Lah ngapa perintah untuk kudewek bisa? Perintah urung mesti melu, orang mesti melu. Lah zaman Nabi Adam beripun mas? Zaman Nabi Muhammad mungkin kata tiang. Zaman Nabi Adam orang cuma dua, Siti Adam, or Hawa. Ketika Nabi Adam cinta dengan Siti Hawa, ingin menikah dengan Hawa, Nabi Adam juga perintah. Langkah wong perintah malaikat Jibril. Jibril, tolonglah dikandakna marang kae si kae. Nyong cinta karo kae, anak diomongna nyong arep ngelamar. Nabi Adam walaupun manusia cuma dua, Nabi Adam dengan Hawa lamaran, lantarannya adalah malaikat Jibril. Memang bagus ya konsep zaman dulu, perintah maring wong Pak Lurah, tulung nyong dilamaraken ke wong wadon derma suci umpama tulung dilamaraken lurah tok sing mangkat kepriwe rembugan kapan teng ngombojo salaman dil sah kobil tu nikah wa tazwijah bil mari madhkur halan bojo baru di KP pada ngerti lamaran dosa ada yang tahu cukup dua keluarga nek bareng bojo nembe di KP kabarkan kon sapa-sapa ngerti unggah nang Facebook unggah nang YouTube kabeh kon pada ngerti kalau mon kiye bojone kiye bojone kae bojone kiye ben pada ngerti. Tapi nek perkara khitbah perkara tunangan perkara lamaran bagusnya adalah cukup dua inti, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, agar apa? Anak ora dadine ya ora masalah, ora wirang ora ising kabeh ngerti jebule ora lah.
Ayo ana sing bojone mandine. Ngaten nggih, kerasa ya. Ngaten nggih, niku seperti itu. Bagusnya seperti itu perintah, tapi jangan ada yang tahu orang lain. Ngobar bojong ngombe kabaraken tanggapan nanggap wayang nanggap kabeh pada ngerti. Alhamdulillah memang kudu disiarkan, kudu disi agar tidak terjadi fit namin ngerti okai bojone iki ben pada ngerti niku seperti itu. Ngaten bulane zaman Kanjeng Nabi kan pada nunduk kendang, tegese kendang di situ adalah pun pada ngerti dibiwarakan, kabeh pun pada ngerti diumumkan ya sudah menikah anak cara walimatul arus syukuran pun pada ngerti tundang kabeh ben ngapa ben pada ngerti nek perkara lamaran cukup aslinya dua keluarga saja yang tahu. Kenapa anak ora dadine marai dadi isin wis pada ngerti ngaten cukup dua induk saja keluarga perintah dan ngajak dua kata yang berbeda tapi bedane tipis itulah perintah karo ngajak wis mesti mangkat tapi nek perintah urung tentu melu itulah kenapa perintah dalam sholat monggo maju itu benar secara adat tapi disalahkan dimakruhkan secara syariat. Dan nomor 5 at-taubah minal ma'asi, sesuatu yang terburu-buru tapi jadi bagusnya adalah at-taubah minal ma'asi, cepet-cepet enggal-enggal nyuwun tobat karo Gusti Allah. Dosane gedene kaya ngapa Gusti Allah jembar pangapurane, dosane akeh kaya ngapa jare diancam karo neraka. Iya illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, kejaba wong sing gelem tobat iman karo Allah lakoni ngamal soleh tapi dosa dilebur karo Gusti Allah. Allahumma astaghfirullah baraya astaghfirullah aminal hataya rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah. Monggo ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq ni wa turaji adbat yadi ya ulailal judi wal karami ya ulailal judi wal karami ya ulailal judi wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya budaya itu ada anak cara-cara napak tilas penggelingan karo para luhur, ketemu karo kanca batir kelingan karo para luhur dongakna wong tua kulon jenengan sangune Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Pramila kita ngerti apapun nang alam dunia anten sing marai, kita tahu apapun di alam dunia ada sing ngajari, bahkan kita lahir nang alam dunia ana sing lairaken. Sopo wong tua bapak ngukir jiwaraga, ibu sing nambani gedekakan 9 bulan 10 dina disusoni haula ini kamila ini 2 tahun secara sempurna. Pramila dalam hal ini bengkulon jenengan sami ngertos sami kelingan apa bahwa kulon jenengan nang alam dunia itu ada kalimat laula murabbi lama arafna rabbi laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada murabbi ruhina guru-guru kita lama arafna rabbi, kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Maka kita bisa ngerti sholat, bisa ngerti maca Quran gara-gara langsung Kanjeng Nabi, enggak dari Kanjeng Nabi tapi lantaran adalah para guru-guru kita. Kalau kita langsung Kanjeng Nabi kita yang tidak mampu, kita yang tidak mampu, tapi kita bisa mencerna ilmu Kanjeng Nabi lewat guru-guru kita, lewat ulama-ulama kita sing ngerti berapa porsi yang bisa kita terima ilmu saking Gusti Allah. Ilmu penting tapi kakek ilmu juga dadi ora apik. Kakek ilmu akeh wong gendeng gara-gara kakek ilmu.
Kenapa? Ulane kudu duwe guru agar apa? Guru niku tidak nyawa ilmu tapi ngerti porsine. Yang ngersemene mampu, angger semene diwena kabeh ora mampu karena gelas itu ada takarannya. Gelas ini ya catai semono, gelas gede ya catai semono. Niku fungsine, salah satu fungsi guru adalah seperti menakar berapa yang bisa muridnya dikasih ilmu, berapa takaran ilmu nengatan. Itu Laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada ulama lama arafnal anbiya. Ulun jenengan orang bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Kaya belakang niki lho, grup-grup niki An-Najm niki. Kita bisa ngerti Kanjeng Nabi gara-gara maca kitab namanya kitab Maulid Al-Barzanji karangan Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kita bisa ngerti Kanjeng Nabi gara-gara Simtud-Duror yang dikarang siapa? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu Simtud-Duror. Lah dari situ saja kita weruh Kanjeng Nabi, menggambarkan koyo ngopo Kanjeng Nabi lewat jalurnya adalah guru-guru kita sampai kepada Imam Wajiuddin Abdurrahman Ad-Dibai Maulid Tiba. Ada Imam sinten tadi? Imam Ja'far Al-Barzanji, sengarang Al-Barzanji, cara Jawane ya berjanjen. Tapi yang dibaca adalah Maulid Al-Barzanji. Kemudian ada nanti yang digandrungi oleh lare-lare namanya Duror, Simtud-Duror karangan sinten? Duriya Kanjeng Nabi yang namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibus Simtud-Duror. Dari situ saja kita kelingan, kita ngerti apa saja gara-gara siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ngerti apa saja dari orang tua kita, dari guru-guru kita, kita ngikut, kita adalah mutabek, pengikut guru-guru kita. Gurune punya guru, punya guru, sanad sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah dari halal bihalal, dari silaturahim, dadi gampang rezekine, panjang umure, berkah desane, berkah masyarakat. Amin. Masyarakat lare-lare terima suci, lare-lare sing soleh-soleha, rezekine kathah berkah, istiqomah ibadah, anteng atine, anteng pikirane, gampang rezekine, soleh berkah kabeh. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا وطهرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموتنا ونجاة من النار ووقت الحساب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها صلاحيات من جميع الحوادث وعند وبعد إنك على كل شيء قدير. تحية المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gusti kang Maha Agung kang Maha Pengasih, masyarakat Dharma Suci Pangkah dipun jamin mulia dunya akhirate, dipun jamin bahagia dunya akhirate, dipun jamin selamat dunya lan akhirate, dipun ngampura dosa lupute, digawe gampang rezekine, sing kathah sing berkah nana ingkang saleh salehah, ingkang alim alimah, istiqomah ibadah benjang paringono pecah ingkang husnul khatimah, ingkang husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Tempat kula pangapunten katuran warga masyarakat Termas Suci Pak Mulyanto, Pak Ustaz Sobirin, Ustaz Sobirin Sedui, para kiai, para alim keparang semorawon kang tansah kula takdim kula hormati. Terima kasih datang warga masyarakat Karangtaruna lan masyarakat terutama Termas Suci, terutama lagi wonten RW 4. Ngaten nggih, tempat kula pangapunten matur nuwun sangat sedayanipun muga-muga barokah. Amin. Matur nuwun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.